saudara-saudari, para bapak, para ibu, saudara-saudara sekalian yang kucintai, yang kumuliakan. Alhamdulillah atas segala nikmat, segala karunia yang dimana malam ini diberikan kita nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga sama kita dapat berkumpul di majlisnya baginda Nabi Muhammad. Karena berapa banyak saudara-saudara kita yang mungkin di luar sana Allah berikan nikmat iman, Allah berikan nikmat Islam, akan tetapi tidak Allah berikan nikmat sehat walafiat, sehingga tidak bisa ikut hadir berkumpul bersama dengan kita. Berapa banyak pula saudara kita yang mungkin Allah berikan nikmat panjang umur, Allah berikan nikmat sehat walafiat, akan tetapi tidak Allah berikan nikmat tunduk bersolawat mendengarkan sejarah singkat daripada kehidupan baginda Nabi Muhammad, yang tak lain tak bukan tentunya harapan kita dengan pembacaan maulid majlis yang senantiasa kita adakan secara istiqamah malam Sabtu, hanya untuk mengenalkan diri kita kepada baginda Nabi Muhammad, biar kita kenal, biar kita cinta. Karena harapan kita duduk ini malam hadir di ini tempat tak lain tak bukan kita mengharapkan ridho, mengharapkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sering kali saya katakan ketika datang seseorang kepada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Rashi, pengarang kitab Maulid Sintud Durar, ini orang datang bilang sama Habib Ali, "Wahai Habib, doakan saya." Doakan untuk apa, kata Habib Ali? Doakan saya agar Allah cinta sama saya. Ini Habib Ali bingung, biasanya orang kalau datang biasanya nih kita ketemu sama orang soleh, orang hebat, wali Allah. Kira-kira nih kalau kita minta doa, kira-kira apa yang kita minta doanya? Ya sebagaimana umumnya orang mikirnya, Beb doain biar banyak uang, Beb doain biar dapat kerja, Beb doain biar cepet nikah, Beb doain biar punya rumah gede, biar punya mobil. Wow, berbagai macam untuk urusan duniawinya. Benar kagak kira-kira? Benar. Ini Habib Ali juga biasanya begitu. Ente kok tumben minta doanya biar Allah cinta sama ente, nggak kayak yang lain. Biasanya orang kalau datang minta doa, doainlah ini biar tanah cepat laku, doainlah ini biar warisan cepat keluar, doain urusan duniawi. Tapi kenapa ente minta doain supaya Allah cinta sama ente, kata Habib Ali. Sehingga nih orang bilang, "Wahai Habib, saya ini seorang ayah, saya ini seorang bapak, yang dimana saya punya putra, saya punya anak. Saya sebagai ayah, saya cinta banget sama anak saya. Ya namanya anak sendiri ya, darah daging, mustahil. Sebader-badernya anak mustahil ayah ibunya kagak cinta sama tuh anak, mustahil. Makanya sebagaimana layaknya, umumnya, bahkan semestinya yang namanya orang tua itu kalau mandang anaknya kan dengan pandangan cinta, bener nggak? Nggak ada tuh seorang ayah yang mandang, seorang ayah atau ibu mandang anaknya dengan pandangan benci, itu kagak ada. Sehingga nih orang mengatakan, saya ini cinta banget sama ayah, sama anak saya. Karena saya orang tua, saya cinta sama anak saya. Karena saya cinta sama anak saya, makanya anak saya terlihat sempurna, ngelakuin salah apapun kayaknya baik aja udah. Kan begitu orang tua mah, namanya juga pandangannya dengan cinta. Orang tua nih kalau udah mandang cinta, mandang anaknya, udah paling ngerasa anaknya ini udah paling sempurna, udah paling guanteng banget udah. Guanteng banget anak gua. Itu menurut orang tuanya, kan menurut orang lain mah kan beda. Orang lain biasa aja, padahal anaknya biasa aja, sama kayak umumnya. Biasa aja. Tapi dibilangnya guanteng banget, biar dikata hitam dekil pendek. Orang tua bilangnya ganteng banget anak emak ini. Masya Allah udah kayak artis Hollywood. Orang tua karena sebab pandangannya pandangan cinta. Berbagai macam anak ngelakuin kesalahan. Entah mecahin piring, entah numpahin air segala macam. Entah bader kayak apapun juga, namanya orang tua karena cinta sama anaknya pasti dimaafin. Dimaafin gak kira-kira? Dimaafin. Nah begitu juga sama nih orang. Kalau Allah udah cinta sama saya, pasti apapun kesalahan saya pasti dimaafin sama Allah. Nah kita pengennya juga begitu. Gimana caranya? Salah satu jalan pintas yang bahkan Allah katakan, apa Allah katakan? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kita benar-benar cinta sama Allah, ikutinlah Nabi Muhammad. Dengan mengikuti Nabi Muhammad, maka setiap malam Sabtu selalu istiqomah malam Sabtu, banyakin baca salat biar kita kenal. Bukan dari segi ibadah, berbagai macam aspek kehidupan Rasulullah uswatun hasanah. Idola sebaik-baiknya idola, seindah-indahnya manusia, semulia-mulianya makhluk. Bahkan Nabi Muhammad yang mengatakan, Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin seluruh cucu anak Adam dan tidak ada kesombongan dalam diriku, kata Nabi Muhammad. Nabi yang mengatakan. Tapi berbagai macam aspek kehidupan diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Makanya di tahun ini
Ayo Muharram, tahun baru ini. Jangan cuma hadir majlis, cuma sekedar hadir doang. Selesai majlis Nabi Muhammadnya hilang, nggak dibawa pulang. Tapi bawa pulang, jangan cuma di majlis kita ingat sholawat. Jangan cuma di majlis kita ingat Nabi Muhammad. Tapi pulang dari tempat ini bawa Nabi Muhammad dalam diri kita. Bawa Nabi Muhammad dalam rumah kita. Bawa Nabi Muhammad dalam rumah tangga kita. Makanya tidak heran sekarang begitu banyak rumah tangga yang hancur aur-auran. Yang luar biasa. Bahkan semalam saya silaturahmi ke Nagrak, ngobrol sama RW Nagrak. Waduh Bib, bingung sekarang Bib. Bingung, kenapa? Sebab lagi banyak batang cerai. Yang lucu lagi sekarang Bib, bukan kalau tempo dulu mah, orang dulu mah suaminya nyerain istrinya, sekarang kebalik, istrinya nyerain suaminya. Banyaknya begitu bu kejadian ini. Apa sebab? Krisis idola. Nggak ada Nabi Muhammad dalam rumah tangganya, nggak ada Nabi Muhammad dalam kehidupannya. Sedangkan ibadah seabdol-abdolnya ibadah bagi seorang istri adalah bakti kepada suaminya. Itu seabdol-abdolnya ibadah. Tapi sekarang apa, hadirin banyak. Justru majlis-majlis seperti ini cuma dijadikan tontonan, bukan dijadiin tuntunan. Yang tontonan yang dijadikan tuntunan kepulah. Kita hadir majlis cuma tontonan doang, seru-seruan aja deh, seru-seruan. Musidahan, seru-seruan kali dapat makan. Seru-seruan tontonan doang. Yang harusnya kita jadikan tuntunan, dibawa dalam kehidupan kita, dikerjakan dalam sehari-hari kita, justru dihilangin. Malah kebalik, tontonan yang ada di televisi malah dijadikan tuntunan. Kemarin mau berangkat majlis malam-malam, tiba-tiba ada tetangga teriak, bunuh diri, katanya bunuh diri, bunuh diri. Saya kaget, kira siapa yang bunuh diri? Itu film Andin, bukan main. Film Andin, hadirin. Bukannya nggak boleh, itu tontonan, silahkan Anda tonton, itu hiburan, silahkan. Tapi jangan dijadikan sebagai tuntunan. Blangsak akhirnya. Makanya kenapa sekarang rumah tangga banyak nggak akur? Karena sibuk sama kehidupannya masing-masing, beda sama orang dulu. Kalau udah datang waktu maghrib, anak suami istri sholat berjamaah malam Jumat, ngaji, baca rotib, adem rumah tangganya. Makanya orang dulu tuh rumah tangganya pada berkah gak kira-kira? Berkah. Orang-orang tua kita dulu tanya, anaknya banyak, 10, 11, ada yang sampai 15, ada yang sampai 20. Walaupun anaknya banyak, kecukupan semua kebutuhannya, bahkan dapat warisan atu-atu. Bener gak kira-kira? Nah, orang dulu mah warisannya banyak. Nah orang sekarang anak satu aja kagak gablek warisan, kagak ada berkahnya. Kenapa? Sebab kalau udah di rumah, waktunya di rumah, makanya Nabi mengajarkan. Nabi nggak ngajarin kita sholat doang, enggak. Nabi nggak ngajarin kita puasa setiap hari puasa, enggak. Nabi nggak ngajarin kita baca Quran mulu, sehari 10 kali khatam, lah berbusa mulut. Lah model kita baca Qurannya Ramadan doang. Itu ke 1 Ramadan pertama sampai 15. Udah kesana sibuk beli baju lebaran. Enggak, Nabi ngajarin bagaimana berumah tangga, bagaimana kehidupan rumah, diajarin sama Nabi. Sedangkan kita nggak ada silaturahminya. Suami pulang dari gawean sibuk sama handphonenya. Bini udah tahu lakinya pulang, masih sibuk sama handphonenya atau sama sinetronnya. Anak harusnya kita perhatikan bagaimana anak sibuk sama ranknya, sibuk sama gamenya. Ini yang akhirnya kagak ada Nabi Muhammad dalam rumah tangganya, sehingga tuh rumah tangga kagak ada segala aspek kehidupan diajarkan sama Nabi. Jangankan lagi berumah tangga, masuk kamar mandi aja diajarin sama Nabi. Diajarin apa kagak? Diajarin. Tuh bahkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, tahu kitab Bidayatul Hidayah? Itu yang kita kaji setiap malam Kamis, setiap seminggu sekali, setiap malam Kamis kita ada pengajiannya. Ada pengajian selain malam Sabtu. Kalau malam Sabtu kan begini. Kalau malam Kamis khusus buat pembahasan kitab, 2 kitab kita bahas, Nailur Roja Bigi dan juga Bidayatul Hidayah sebagai tasawufnya. Itu dalam kitab Bidayatul Hidayah dikatakan oleh sebagian masyayikh, itu kalau kita ngamalin aja, itu kitab tentang adab, tasawuf. Itu kalau kita ngamalin dari satu kitab yang lumayan agak tebal, kita ngamalin adab masuk kamar mandi bisa jadi wali. Tuh, diajarin sama Nabi apa? Masuk kamar mandi kaki kiri. Jangan lama-lama di kamar mandi, diajarin sama Nabi. Baca doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jangan lama-lama, kalau di kamar mandi kan kita mah jauh bener kita. Kata Nabi kalau di kamar mandi, jangan lama-lama, adabnya begitu. Secukupnya aja, sekedarnya. Kalau ada hajat baru masuk kamar mandi, buru-buru selesai. Buru-buru selesaiin hajatnya. Yang mau buang air kecil, yang mau buang air besar, yang mau mandi, silahkan, jangan lama-lama. Wah kita mau boro-boro kadang sambil ngerokok. Adem berarti kamar mandi saking ngehalu gitu, ngehalu. Namanya kamar mandi tuh orang paling betah banget di kamar mandi, karena tempatnya setan itu. Kamar mandi tuh, kalau mandi itu diajarin tuh akhlaknya sama Nabi sampai begitunya.
Kalau mandi itu jangan semuanya telanjang, kan begitu. Harus ada minimal auratnya kita tutup. Makanya Habib Abdul Qadir bin Abdullah Balbagih Malang sana, al-muhaddits, seorang ulama yang hebat luar biasa, Darul Hadis Malang sana Jawa Timur, itu beliau kalau mandi itu pakai bajunya itu sampai berlapis-lapis. Saking malunya jaga adab pada Allah Subhanahu wa taala. Diajarin nama Nabi Muhammad. Gimana masuk kamar mandi, gimana keluar rumah. Bahkan kalau kita bertamu diajarin nama Nabi. Itu Nabi ngajarin kita itu kalau kita bertamu nih. Kita kalau bertamu ke rumah orang, itu ketok pintu jangan langsung ngadep ke pintunya. Jangan masuk ke dalam rumah, jangan. Kalau bisa ketok pintu, ini pintu nih. Kita ngadep samping begitu. Ketok assalamualaikum gitu, jangan langsung ngadep pintunya begini. Ntar seandainya itu rumah pintunya dibuka, akhirnya kita melihat apa yang ada di dalam isi rumah itu termasuk aib. Tuh akhlaknya Nabi Muhammad tuh. Diajarin begitu. Kata Nabi ketok pintu, ketok dulu assalamualaikum lah, tempo-tempo kita mau boro-boro. Iya. Berbagai macam, udah rumah lagi jeblong banget begitu. Kita juga yang punya rumah harus jaga aib, jangan sampai kelihatan sama orang luar. Itu adabnya sama Nabi. Adabnya minum diajarin gak sama Nabi? Diajarin sama Nabi Muhammad. Kita ini saya cerita begini cuma pengen tahu sampai mana udah kita ngikutin Nabi Muhammad ini sampai mana. Bilangnya cinta sampai mana? Jangan yang wajibnya dulu dah, yang sunnahnya. Sampai mana? Minum aja diajarin sama Nabi. Banyak riwayat hadis mengatakan Nabi itu kalau minum 3 kali napas. Maksudnya kagak langsung lek-lekan gitu kayak onta. Nabi yang bilang. Kata Nabi orang yang minum langsung 1 botol itu 1 gelas gede. Apalagi tempo-tempo sambil berdiri. Itu orang onta tuh. Kata Nabi tuh. Nabi itu kalau minum 3 kali dulu. Minum sekali. Bismillah. Selesai. Alhamdulillah napas. 2 kali. Bismillah. Selesai. Alhamdulillah napas lagi. 3 kali bismillah selesai alhamdulillah napas lagi. Baru dah mau habisin segalon enggak apa-apa. Yang penting lambung kagak kaget. Kalau lu langsung minum jeblok lah, lambung kaget sangkanya tsunami. Bikin penyakit akhirnya kembung kagak bagus tuh adabnya Nabi. Adab makan semua diajarin sama Nabi. Adab makannya Nabi nih, Nabi kalau makan. Biar tahu kita gimana kira-kira kalau makan. Nabi kalau makan paling afdolnya Nabi kalau makannya duduknya begini. Tuh, kalau makan tuh Nabi. Duduknya begini. Ada juga yang bilang riwayat Nabi duduknya begini nih kalau makan. Adab mungkin bagi sebagian orang kagak paham, sangkanya kagak sopan amat ini. Padahal ini adabnya Nabi. Makan begini, duduk di atas kaki kiri, kaki kanan diangkat sedikit, makan tuh. Bismillah. Tapi lihat kondisi juga. Kalau depan orang tua apa segala macam yang kagak paham, ntar dibilang pulang ajar, udah sila aja kagak apa-apa. Asal jangan ngejengkang begitu makan. Bukan mau itu kodok apa kalau jengking masuk semua itu. Begini Nabi adabnya makanya, ya gak? Bisa gak kira-kira? Nah, kaki kiri dudukin, kaki kanan naikin, makan dah bismillah. Kenapa? Sebab ini biar lambung kagak kebuka semua, kan satunya kegencet nih lambungnya. Buat ngejaga biar makannya kagak kebanyakan. Lambung dijaga tuh satu tuh. Jadi yang diisi cuma sebelah sini doang, makanya sebaik-baiknya itu makan 1/3, minum 1/3, napas 1/3. Makan udah buat sebelah kiri aja makan, jangan kebanyakan makan bego. Lah begak kagak ada semangat ibadah. Lah coba kalau makan sila begini, wah lambung kebuka banget itu. Lebar banget, akhirnya kehabek semua udah buat makanan. Buat minum kagak ada tempatnya, buat napas kagak ada tempatnya. Akhirnya saking banyaknya makan, minum kekembungan, udah nyender ya kayak toke ya. Gitu adabnya Nabi tuh kalau makan, biar kagak kebanyakan. Tuh orang-orang soleh dulu tuh kagak mau banyak makan karena bikin males ibadah. Cuma makannya orang soleh sama kita kan beda. Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi itu kalau makan tuh buka puasa tuh cukup pakai buah kurma. Buah kurma makannya banyak, buka puasa makan kurma banyak. Tapi abis makan tuh kurma, tahu nggak buah kurma ini orang Ciang sana? Tahu kagak kurma? Tahu insya Allah ya. Kalau Ramadan siang kayak kecoa tuh kita lihat tuh, kecoa kayak kurma tuh. Itu Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi kalau abis makan kurma tuh bijinya dikumpulin, selesai nanti dihitung tuh abis berapa butir. Abis 10 butir misalnya, 1 butir bayar pakai 2 rakaat sholat. Tuh Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi begitu. Makan sebanyak-banyaknya tapi 1 butir bayar pakai 2 rakaat sholat. Lah kita mau boro-boro. Kalau buka puasa Ramadan pagi dihabek udah. Karena paling penting urusan perut, berbagai macam penyakit sumbernya ada di perut. Berbagai macam permasalahan, sakit tipes, sakit apa berbagai macam sumbernya ada di perut. Karena kita suka seenaknya begitu adabnya Nabi. Biar kegencet sedikit. Jangan tempo-tempo udah begini lu balik lagi begini pindah. Kenapa begini sebelah kanan belum pas kosong. Itu adabnya Nabi, akhlaknya Nabi Muhammad. Kudu kita ikutin sedikit-dikit sama orang tua. Iya. Kita ini jangan, apalagi tempo-tempo nih anak muda zaman sekarang, Masya Allah, mentang-mentang tahun baru hijriah, dikit-dikit hijrah. Sukanya nyeramahin orang kagak boleh.
nyeramain orang, lihat orang yang masih kagak hadir majlis, yang kagak sholat udah neraka. Lah emang neraka punya bapak lu? Bukan begitu ajaran Nabi Muhammad, nggak begitu, nggak. Jangan hadirin, jangan. Bahkan seseorang datang ke Syekh Muhammad Asy-Sya'rani, datang, dia katakan, ini orang pemuda baru hijrah ceritanya nih, baru mulai sholat. Datang ke Syekh Muhammad Asy-Sya'rani, wahai Syekh, gimana tuh kita bom aja tempat maksiat tuh, kita perangi orang-orang yang ada di diskotik, yang pada clubbing, yang pada dugem, yang pada ajib-ajib. Mau ngapain diperangin? Ya kita perangin itu tempat maksiat itu, Syekh. Terus gimana? Ya kita bunuh-bunuhin aja. Jadi nanti kalau mati gimana? Biarin mati, masuk ke dalam neraka. Oh, ente mau? Mereka umat Nabi Muhammad yang dalam keadaan maksiat masuk dalam neraka. Nggak apa-apa, habis tukang maksiat. Apa kata Syekh Muhammad Asy-Sya'rani? Berarti apa bedanya ente sama setan? Ente kerja sama setan, sekongkol. Masukin orang dalam neraka, nggak boleh. Nabi Muhammad nggak ngajarin kita begitu, nggak. Nabi Muhammad kumpul sama sahabatnya lewat jenazah Yahudi, hadirin. Orang non-muslim, bukan orang Islam. Yahudi lewat depan Nabi, nangis Nabi. Nabi nangis, apa kata sahabat, ya Rasulullah, ini Yahudi, ini bukan Islam. Ngapain ditangisin? Apa kata Nabi Muhammad? Karena aku telah gagal menyelamatkan satu jiwa dari tanganku sehingga dia masuk ke dalam neraka. Sallu ala Muhammad. Ahlak Nabi mengajak, bahkan guru-guru kami nih, Habib Ali Al-Jufri, guru seniornya Sayyidina Habib Umar bin Wahab bin Habib, dia mengatakan apa? Ketika seseorang bertanya, di antara kami, guru-guru kami mengatakan, kalau kamu bagaimana? Kita bertanya nih, kita nanya, wahai Habib, wahai guru, gimana nih kira-kira kalau kita dakwah sama orang yang tukang maksiat, orang lagi pada mabuk misalnya, orang lagi pada judi misalnya, gimana cara kita dakwahnya? Apa kata kami punya guru? Ente datang, ente lewat sebagaimana biasanya, lewat aja. Sampaikan salam, kasih senyum sama mereka. Tuh dakwah yang bagus yang diajarin oleh baginda Nabi Muhammad. Begitu. Benci kemaksiatannya, jangan benci orangnya. Biarin, kita minta sama Allah. Apalagi kalau Abdul ngelihat teman masih suka maksiat, susah banget diajak sholat. Jangan menganggap diri kita benar, jangan. Makanya jangan jadi orang benar. Tetap jadi orang yang belangsak. Jangan jadi orang benar. Lu kalau udah jadi orang benar nanti kagak mau disalahin. Nganggapnya benar sendiri, yang lain salah, neraka, jahanam, bukan main. Gak boleh, jangan. Benci kemaksiatannya, jangan benci. Jangan benci orang yang kita ajak dengan dakwahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Musa SAW, Nabi Musa ini salah satu nabi yang dikaruniakan oleh Allah, diberikan keistimewaan bisa bicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa nanya sama Allah, wahai Allah, kalau ada seorang abid, seorang ahli ibadah yang berdoa kepadamu memanggil, ya Allah, apa yang akan kau lakukan? Maka Allah mengatakan, aku akan jawab, labaika ya abdi, marhaba, ada apa wahai hambaku? Lalu Nabi Musa kembali bertanya, wahai Allah, kalau seandainya orang yang zuhud, yang kagak cinta dunia, semuanya buat akhirat, yang berdoa memanggil namamu ya Allah, apa yang akan kau lakukan? Maka Allah mengatakan, labaika ya abdi, ada apa wahai hambaku? Tapi ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, wahai Allah, kalau seandainya ada pendosa, ahli maksiat, dia suka melakukan berbagai macam kesalahan, yang memanggil namamu, memanggil ya Allah, apa yang engkau lakukan? Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada Nabi Musa, labaika, labaika, labaika ya abdi, diulang 3 kali hadirin. Sehingga Nabi Musa bertanya kepada Allah, wahai Allah, kok yang lain ahli ibadah jawabnya cuma sekali? Kok orang-orang yang juhud jawabnya cuma sekali? Giliran si pendosa ahli maksiat kenapa dijawabnya 3 kali? Apa kata Allah mengatakan kepada Nabi Musa? Karena mereka orang ahli ibadah, mereka bermunajat memanggil namaku, mungkin mereka berharap dengan berkat ibadahnya. Ya Allah, saya ini tukang sholat. Ya Allah, saya ini suka puasa. Saya berharap dengan pahala yang saya lakukan, berharap dengan amal ibadahnya yang dia lakukan. Begitu juga dengan orang yang zuhud. Tapi seorang pendosa, dia datang kepadaku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada pegangan apa-apa. Apa yang mau diandelin? Tentu dia sangat berharap dengan kedermawanannya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa. Sehebat apapun kesalahan, kemaksiatan yang Anda lakukan, jangan putus asa. Terus berusaha dan ada keinginan tekad yang kuat untuk memperbaiki diri kita. Terlebih khusus di awal tahun yang baru ini, perbarui niat kita, perbarui kehidupan kita. Hijrahlah dengan sebaik-baiknya hijrah. Dari perbuatan yang buruk pindah ke perbuatan yang baik. Dari minuman yang keras pindah ke minuman yang lembek. Dari segala berbagai macam pergaulan yang kurang baik pindah ke pergaulan yang baik. Tanpa sedikit pun kita menghujat, mencaci maki, apalagi menghina, sumpah serapah teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin masih dalam keadaan lalai. Tapi kita minta sama Allah, ya Allah, itu teman saya,
Berikan mereka hidayah taufik sehingga mereka dapat kenikmatan untuk hadir sama-sama di majlis Nabi Muhammad. Beri mereka kekuatan untuk meninggalkan segala kejelekan. Begitu mintanya. Kita temenan jangan di dunia doang, bro. Kita di akhirat juga biar kumpul bareng. Di akhirat juga biar nongkrong bareng, ngereng bareng nanti kita. Jangan di dunia doang, makanya ajak. Cukup mengajak, tugas kita hanya menyampaikan. Hanya mengajak. Tanpa adapun orang mau terima atau enggak, bahkan dicaci maki atau mungkin menolak ajakan kita, biarin, itu bukan kuasa kita, bukan. Jangan dihina, jangan dicaci maki, biarin, tugas kita cuma mengajak. Nabi juga begitu kok. Nabi begitu mengajak, dilempari kotoran, dilempari batu, dihina, dicaci maki, difitnah, bahkan diusir dari kampung kelahirannya sendiri, diancam pengen dibunuh. Tapi inilah dakwahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah, alhamdulillah, kerinduan telah sampai dalam hati kita. Udah lama kita nggak majlis kayak begini, udah lama. Cuma alhamdulillah kemarin kita dengar kabar, insya Allah Jakarta bahkan Bogor, alhamdulillah insya Allah termasuk daripada zona hijau, terbebas daripada wabah corona. Tapi tetap jangan takabur, jangan takabur. Mulai sekarang, ayo perbaiki. Jangan sampai gara-gara kita dosa lagi, akhirnya corona datang lagi nanti rombongan. Jangan. Ya kita perbaiki, ya Allah, biar nih wabah benar-benar hilang, pulang kampung deh. Benar-benar hilang, diangkat, sehingga kita ingin setiap minggunya seru senantiasa kita syiarkan daripada panggung-panggungnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun terakhir hadirin, sebelum kita tutup dengan makhluk qiyam, insyaallah majlis rutinan malam Sabtu kita ini, karena baru 2 kali nih. Baru 2 kali kita mulai lagi, kemarin di Saung Ustadz Wardi, malam ini di sini. Untuk malam Sabtu yang akan datang di Ciang sana libur, karena seperti biasa jadwal majlis awal bulan, setiap awal bulan malam Sabtu selalu di Bekasi. Nanti kita ketemu lagi di minggu kedua malam Sabtunya. Dan juga untuk besok majlis bulanan Liwaul Habib yang ada di Pasir Angin, Cilengsi, insya Allah untuk besok bertempat di rumah Mang Dede, yaitu hari Minggu malam Senin. Tanggal berapa itu? Tanggal 29. Majlis bulanan Liwaul Habib setiap malam Senin akhir bulan, tanggal 29 Agustus, insya Allah besok bertempat di Pasir Angin Cilengsi, kediaman Mang Dede. Mungkin dari Ciang sana teman-teman yang mau hadir silahkan nanti bareng-bareng. Kita sama-sama selama hayat masih dikandung badan, selama masih ada kesempatan, ayo niatin dari sekarang, ya Allah, niat pengen hadir. Ya Allah, niat